lari maraton. Nah, jangan aja lucu, mau lari maraton nih, gitu kan misalnya ya. Enggak, hanya bercanda ya. Jadi begini, mungkin nggak orang lari maraton atau lari cepat pakai pakaian kayak saya gini. Pas lari gini kancing lepas gitu kan misalnya kan, kancing lepas gitu. Betulin dulu. Ini nggak lurus. Itu lari dari pernikahan katanya. Betulin dulu, yang lain udah nyampe. Betul nggak? Sesimpel itu. Jadi kita harus berpikir begini loh. Kita pikiran kita simpel, sederhana. Bukan berarti meremehkan segala sesuatu, enggak. Ya, landak itu simbol seperti ini. Landak itu sederhana, simplify hidupnya gitu loh. Dia sederhana, simple, tapi bukan berarti dia nggak ngerti apa-apa. Betul nggak? Sederhana, simple bukan berarti nggak ngerti apa-apa. Karena itu di pepatah Jawa mengatakan seperti ilmu padi, semakin berdiri semakin merunduk. Jadi pemikirannya itu tidak complicated. Contohnya begini loh. Saat kita mau berangkat kerja itu kadang sudah ribet banget, ya, terutama yang cewek-cewek ya. Yang cowok juga sama, gua pakai sepatu apa, gitu misalnya kan ya, gua pakai sepatu apa yang dipilih teman-teman gua, terus nanti di jalan nanti mikir, ngaksonin gua, hati kali gua ini sakit hati gitu kan. Tapi macet, misalnya waduh ini statusnya apa, sampai di kantor capek gitu misalnya kan ya, capek terus ini ngajak ngomong apa, dia ngomong isi bilang gini gitu, terlalu complicated, terlalu berat kehidupan kita. Ujung-ujungnya apa? Kita yang memperberat diri kita sendiri dengan hal-hal yang nggak perlu. Betul? Nah, siapa yang tahu Michelangelo? Angkat tangan Michelangelo. Kalau nggak tahu yang Michael, yang pernah dengar namanya Michael siapa? Michael. Masih sedikit. Siapa yang pernah dengar orang yang namanya ada huruf M-nya? Mahmud, Mario gitu ya. Michelangelo itu seorang pelukis ya. Oh, pemahat. Terima kasih Bu Tanti. Saya hampir lupa. Saya ingatnya pelukis, jadi saya hampir ngomong gini. Michelangelo sedang melukis patungnya, gitu ya. Michelangelo itu membuat patung. Ada sebuah cerita, suatu saat di rumahnya ada sebuah batu ya. Renaissance ya, pada zaman-zaman itu ya. Nah, itu saya masih 5 tahun Bu waktu itu, jadi saya agak lupa. Expired dah. Ada sebuah batu, tapi dia ketika ada temannya datang, itu apa? Ngapain di rumah kamu kok ada batu gede kayak gitu, batu gak jelas ya? Ini malaikat kan? Ini malaikat apaan orang batu gak jelas itu? Kamu lihat, datang lagi beberapa bulan atau beberapa tahun lagi. Betul, ketika temennya datang, dia ke main. Kok batu kemarin nggak ada? Ada patung malaikat yang indah. Dia tanya, hai Michael, batunya kamu buang kemana? Sekarang kamu ganti patung malaikat. Enggak, itu batu yang kemarin. Dan bentuknya beda. Karena apa? Saya hanya membuang bagian-bagian yang nggak perlu dari batu itu, betul nggak? Yang nggak perlu saya buang, yang perlu saya biarkan. Terbentuklah patung malaikat, betul? Sekarang begini, kalau ini sebuah batu, apa yang nggak perlu? Misalkan patung malaikat ini, gitu kan ya? Udah kualat. Ya ini nggak perlu dibuang, betul nggak? Betul. Sesimpel itu. Kita harus buat hidup kita simpel. Hal-hal yang nggak perlu kita buang, sehingga kita menjadi indah. Karena semua manusia ciptakan indah. Betul nggak? Indah sesuai dengan panggilan Anda masing-masing. Iya kan? Tapi banyak orang ingin jadi orang lain. Si ini hebat, si itu hebat, si ini duitnya banyak, si ini mobilnya 10, si ini kerjanya enak, cuma datang kantor, terus dia nggak ngapa-ngapain, gitu misalnya 1 jam boleh pulang. Si ini enak nih, dulu kerjaannya banyak, sekarang kerjaannya makin dikurangi. Kalau ada gitu Anda dengar, besok pasti dikeluarin dia. Sudah nggak ada kerjaan. Siapa yang mau kerjaannya tambah berat? Siapa yang mau kerjaannya tambah ringan? Kalau perlu dihilangin semua. Artinya Anda dipanggil HR, ada yang HR, Ibu HRD ya. Dia kan kalau panggil Mas Anto, ini nggak ada yang namanya Anto ya? Saya. Oh, Sudarwanto. Ada Antonya. Mas Dar, ada namanya Dar? Ada. Mas Sudar, ada. Kok namanya Pak Sudarwanto semua itu loh, panjang. Mas siapa ya? Yang nggak ada namanya sih? Joko. Rohman. Mas Rohman. Wah, kalau sudah dipanggil Bu Elis. Ada yang mau saya bicarakan lah.
siap-siap angkat koper, siap-siap hidup santai di rumah. Betul? Nah, kembali lagi ya, seperti pematung ini, hidup kita harus simpel. Anda harus tahu apa yang menghambat Anda untuk maju. Kalau Anda simpel, ada yang bergerak secepat kilat. Ya, karena apa? Gini, setiap manusia, ya. Saya ini kalau pelukis ini cenderung ke apa di pelukisnya? Abstrak. Alirannya gitu. Dan memang bakatnya melukis abstrak kok. Maksudnya almarhum gitu, Pak? Udah almarhum. Bukan almarhum lah, woi. Saya masih mau ngasih training. Masih ada jadwal minggu depan. Training hari ini akan diisi oleh almarhum. Kapur semua. Gimana tadi? Satu. Sampai apa? Abstrak. Manusia bisa melukis gitu. Tuhan itu ketika Anda lahir, itu nggak kebetulan kan, sudah ditetapkan. Misalnya nih, ada poin 1 sampai 10 misalnya. Si Rohman ditetapkan nanti kalau meninggal kalau maksimal hidupnya poinnya 8 kadarnya. Si Yanto 7, si Joki 10, si Ruben 3. Suciman ada, Pak? Suciman nggak ada? Suciman? Iya. 1. Sudirman, Pak? Sudirman? Iya. Kan orangnya di sini. Ada, Pak? Kita nggak pakai ikan nyebut brand ya yang ada di sini ya. Ya, jadi begini. Kan setiap orang Tuhan sudah tetapkan kadarnya. Kalau tetapnya 8, jadilah semaksimal diri kita. Betul nggak? Kalau kadarnya 7, jadilah semaksimal diri kita. Yang orang iri-irian. Yang 8 iri yang nomor 3. Di kantor misalnya ya. Saya mau tanya, semakin orang itu dipercaya sama atasan, semakin banyak dipercaya, semakin banyak kerjaan. Semakin nggak dipercaya, semakin sedikit nggak kerjaan. Betul nggak? Kalau Anda nih, si Ibu Yeni bisa ngelakuin A, B, C, D, E, sedangkan si Yoni, ya, Yoni nggak ada. Ibu Yeni bisa A, B, C, D, E, dan semuanya action. Si Yoni cuma bisa A. Nah, A bisa ngerjain A, itu pun asal-asalan. Pertanyaan saya, kalau ada proyek B, kasih ke siapa? Rohman. Saya udah kebanyakan kerja, Pak. Udah kebanyakan kerja ya? Kasih ke Rohman. Jadi dibantu Rohman ya? Kayak matematika problem solving. Ini kasih ke Rohman, berarti persamaannya seperti apa gitu ya? Semakin banyak Anda dipercaya, semakin banyak kepercayaan, akhirnya semakin banyak. Tapi sebagian besar orang pemikirannya kebalik. Kalau dikasih pekerjaan tambahan, sih aja, gitu kan ya? Nah, ini namanya kadar. Orang yang diberi bakat, kemampuan, atau kemampuan belajar, kemauan maju, 8, jangan iri yang nomor 3. Kadang-kadang orang yang memang Tuhan kasih jatah 3, ya itu aja kerjaannya. Jangan iri, dia enak, jangan iri. Ya, jadilah semaksimal diri Sendiri. Anda. Jadilah semaksimal diri Anda, dan jangan iri. Kita belajar dari orang lain boleh, tapi jangan iri. Beda kan belajar sama iri. Kalau belajar itu kita ingin tahu apa sih yang membuat kehidupannya bisa semaksimal itu. Tapi kalau iri itu motivasinya berbeda. Iri itu salah satu yang membuat kita makin stres, makin hidup kita pikiran buntet, betul nggak? Buntet, tetap Tanda nggak mampu. akhirnya nggak maju-maju. Ya, nah kapan? Kalau kita di Batu ini kapan kita jadi patung malaikat? Kalau banyak hal malah tempelin lumut, tempelin apa, jadi gunung nanti ya. Ya intinya, iya. Pokoknya hari ini Anda ingat mengenai perumpamaan fox and hedgehog. Berubah dan Landak. dan Rohman. jadilah dan Rohman. Jadilah seperti landak yang penuh kesederhanaan.